kemudian kalau bicara soal teknologi elektrik atau listrik, coba saya mau tanya teman-teman di sini, siapa sih top of mind kita soal listrik Indonesia? Siapa ya? PLN lah ya. PLN, that's why kita hadirkan PLN-nya di sini untuk bicara soal bagaimana PLN dan rencana ke depannya untuk mengembangkan infrastruktur energi terbarukan yang terkait dengan listrik tadi. Nah, kemudian apa saja targetnya di masa yang akan datang? Seperti yang tadi juga sudah disampaikan soal data bahwa penyumbang emisi terbesar itu masih dari konsumsi listrik saat ini. Boleh disampaikan, Pak Aryon? Baik, terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan top of mind kalau kita bicara listrik itu PLN ya. Yang benar, PLN itu melayani masyarakat itu dari Sabang sampai Merauke. Melistriki hampir 98%, 99% masyarakat Indonesia sudah dilistriki oleh PLN itu. Dan tadi sudah disampaikan bahwa memang kondisi saat ini PLN itu mayoritas masih disuplai dari pembangkit berbahan bakar fosil. 60%, 65% itu PLT batubara, kemudian di atas 20% itu dari pembangkit gas dan juga sedikit dari pembangkit diesel, khususnya untuk daerah-daerah yang isolated dan jauh dari jangkauan grid. Namun kita perlu tahu bahwa sejak 2021 itu PLN sudah mencanangkan bahwa kita siap mendukung agenda pemerintah untuk bertransisi menuju net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Kita lihat kalau misalnya kita melistriki secara business as usual dengan menjaga keandalan, dengan menjaga harga listrik yang murah dan kita memanfaatkan batu bara, maka kita lihat emisinya akan terus meningkat hingga lebih dari 1 miliar ton CO2 di tahun 2060, dan itu kita tidak inginkan. Sehingga PLN mencanangkan bahwa kita harus bertransisi, merubah porsi pembangkit kita dari yang saat ini 80% lebih itu dari pembangkit fosil, itu menjadi pembangkit-pembangkit yang rendah emisi, pembangkit energi terbarukan, pembangkit energi yang baru yang rendah emisi, dan juga teknologi-teknologi yang rendah emisi. PLN sudah menunjukkan pencapaiannya. Jadi sejak 2021 kita sudah mendukung capaian pemerintah untuk mencapai NDC. Jadi dari 4 inisiatif yang ada di NDC, itu kita sudah berhasil mencatatkan penurunan emisi di 48 juta ton CO2 pada tahun 2024 kemarin. Dan itu akan kita teruskan hingga kita mencapai net zero emission nanti di tahun 2060. Tantangannya besar gitu, karena tadi seperti disampaikan, kita tidak bisa serta-merta langsung, oh ya udah ganti aja semua pembangkit fosil kita, batu bara itu langsung diganti menjadi pembangkit energi terbarukan. Di kelistrikan itu ada yang namanya energi trilema ya. Jadi energi trilema itu energi security, energi affordability, dan environmental sustainability. 3 hal ini harus kita jaga. Kalau kita hanya berfokus pada environmental sustainability, mengurangi emisi, kita akan mungkin mencederai energi security gitu. Tadi sampaikan kita nggak pengen listrik itu padam gitu kan. Kita ingin listrik itu tersedia sepanjang waktu 24 jam gitu. Nggak pengen hanya ketika matahari bersinar atau hanya ketika angin bertiup saja gitu kan. Kemudian kita juga pengen agar listrik itu affordable, terjangkau gitu, dan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat gitu. Sehingga 3 hal ini harus kita seimbangkan, dan itu yang kejar oleh PLN, ingin dicapai oleh PLN
dengan mencanangkan suatu strategi yang kita sebut dengan Accelerating Renewable Energy Development. Strategi Accelerating Renewable Energy Development ini sebenarnya berfokus pada 6 inisiatif sebenarnya yang overall kita sudah tahu semuanya. Yang pertama pasti kita mengembangkan pembangkit energi terbarukan. Yang kita utamakan adalah pembangkit energi terbarukan yang bersifat base load dari PLTA, PLTP karena itu sangat grid friendly. Gitu. Jadi karena dia bisa diatur, naik turun dan sebagainya, itu yang kita kembangkan. Tapi kita tidak juga merupakan pembangkit energi terbarukan yang bersifat intermittent, yang variable. Dari PLTS, PLTB itu juga kita kembangkan. Kemudian inisiatif yang ketiga adalah kita mengembangkan yang namanya super grid. Kenapa kita butuh super grid? Karena lokasi potensi energi terbarukan yang kita miliki saat ini tuh berbeda dengan lokasi titik beban. Kita punya titik beban itu hingga 10-20 tahun ke depan itu kita masih melihat Jawa menjadi center. Gitu. Namun potensi energi terbarukan itu di Jawa sudah exhausted. Kita sudah bangun banyak pembangkit energi terbarukan yang besar di Jawa. Tapi kita masih punya potensi besar di Sumatera. Kita masih punya potensi besar di Kalimantan. Sehingga kita perlu membangun sebuah super grid untuk mengevakuasi energi terbarukan, daya energi terbarukan itu dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara itu ke Jawa dan juga titik-titik beban lainnya. Kemudian kita juga yang keempat kita juga perlu membangun yang namanya smart grid. Kita tadi lihat kalau kita bicara variable renewable energy itu fluktuatif, intermittent ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kapan dia pergi, kapan dia datang gitu. Kalau ada awan tiba-tiba maka outputnya akan turun itu. Sehingga kita perlu meningkatkan kemampuan grid kita untuk bisa menerima intermitensi tersebut. Kita perlu meningkatkan kemampuan grid dan juga sistem operator untuk bisa memprediksi output dari PLTS akan seperti apa, output dari PLTB akan seperti apa. Dan kita juga perlu memperkuat dari sisi pembangkit flexible generation agar dia bisa mengikuti. Ketika kita prediksi akan naik, nah pembangkit kita harus bisa lebih fleksibel untuk bisa mengikuti naik turunnya. Gitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, inisiatif yang kelima itu adalah kita menggunakan teknologi terbaru, nuklir, kemudian storage. Kita harus mengimplementasikannya. Karena apa? Karena storage itu diperlukan untuk mengatasi intermitensi dari pembangkit variabel renewable energy tersebut. Kemudian teknologi-teknologi terbarukan, teknologi-teknologi yang clean, seperti misalnya amonia, kemudian low carbon fuel line hidrogen, dan juga teknologi carbon capture, itu juga kita implementasikan di masa yang akan datang. Karena apa? Contoh misalnya kita akan implementasikan carbon capture. PLTU batubara yang tidak kita butuhkan itu adalah emisinya, listriknya kita butuhkan, keandalannya kita butuhkan, dispatchability-nya kita butuhkan, namun emisinya kita tidak butuhkan. Makanya kita mengimplementasikan atau merencanakan untuk mengimplementasikan carbon capture. Nah, strategi ini yang akan kita jalankan untuk mencapai net zero emission. Tadi sudah dijelaskan bahwa secara jangka pendek kita punya namanya RUPTL tahun 2025-2034. Itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menko dan juga Pak Rahmat bahwa dari 69,5 hampir 70 gigawatt kapasitas pembangkit yang akan dibangun di RUPTL selama 10 tahun ke depan itu 61% dari pembangkit energi terbarukan. Dari PLTS, dari PLTB, PLTA dan PLTP. Dan kita bisa melihat bahwa most of them itu juga VRE. Kita akan membangun 17 gigawatt PLTS di seluruh Indonesia. 10 gigawatt PLTB akan kita bangun di seluruh Indonesia. Kita sekarang lihat punya kapasitas PLTS berapa? Nggak sampai 1 gigawatt. Tapi dalam 10 tahun ke depan kita canangkan kita akan bangun 17 gigawatt. PLTB kita juga punya berapa sekarang di Sulawesi? Itu nggak sampai juga 1 gigawatt. Tapi kita akan membangun 10 kali lipat. Ini memang sebagai salah satu cara agar tadi disampaikan listrik yang akan kita hasilkan itu lebih hijau. Mungkin tidak 100% nol emisi gitu, tapi
semakin tahun listrik yang dihasilkan itu akan semakin hijau dan semakin bersih, semakin rendah emisi. Namun tadi sampaikan dalam mencapai agenda transisi energi ini PLN tidak bisa sendiri gitu, ya kan? Kita bicara transisi energi nggak hanya bicara terkait isu teknis saja, gitu. Tapi kita juga bicara finansial. Bagaimana financing transisi energinya? Ada pihak swasta di sana, ada bank di sana, gitu. Kemudian kita juga harus bicara terkait policy dan regulation. Di situ peran pemerintah, peran regulator itu bagaimana meng-create suatu regulasi dan kebijakan yang memang energy transition friendly gitu. Kemudian yang ketiga adalah aspek dari just transition. Itu. Tadi disampaikan kita nggak mau ketika kita membangun pembangkit energi terbarukan itu ada yang ditinggalkan. Tuh, ada yang misalnya kita mau bertransisi memadamkan PLTU, kita harus perhatikan juga pekerja PLTU seperti apa. Pekerja tambang batu bara seperti apa, itu yang menjadi aspek just transition. Bagaimana ketika kita bertransisi tidak ada yang ditinggalkan. Dan yang terakhir bahwa tadi saya sampaikan ini PLN tidak bisa bekerja sendiri untuk menjalankan agenda transisi ini, perlu partisipasi, perlu partnership dengan berbagai pihak supaya kita bisa mewujudkan agenda pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Baik, Pak Rion, terima kasih. Jadi komitmennya satu intinya, tapi nggak bisa dan nggak mungkin mengerjakan sendiri-sendiri ya. Nggak bisa masing-masing ya, mesti kerjasama semuanya ya. Oke, tadi sudah